Halo, melanjutkan video sebelumnya tentang list dalam Scratch. Ini adalah bagaimana cara kita mengisi list dalam Scratch. Ya, seperti sudah dijelaskan sebelumnya, kita bisa menekan tombol tambah di kiri bawah dari list monitor di stage. Ya, misalnya kita ingin menambahkan 7 elemen dalam daylist, maka kita tekan tombol plus ini 7 kali sehingga akan muncul 7 elemen ya dalam daylist. Lalu kita bisa mengisi masing-masing elemen tersebut atau mengcustomize elemennya dengan mengisi masing-masing elemen di daylist ini dengan nilai yang kita ingin isi. Seperti ilustrasi sebelumnya, misalnya kita isi dengan mulai dari Sunday sampai Saturday. Kamu tinggal mengklik saja edit box dari elemen daylist-nya. Ya. Nah, silakan dicoba ya membuat daylist dalam Scratch lalu mengisi 7 elemen listnya seperti contoh ini. Sambil praktek ya, silakan dicoba. Kalian bisa pause videonya. Saya akan lanjutkan ke materi berikutnya. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya bahwa kita akan bahas list command atau perintah-perintah dalam list terkait list di pembahasan berikut ini. Misalnya, kita memiliki sebuah list grocery. Ya, pada saat awal, misalnya kita inisialisasi elemen-elemen dalam grocery dengan 3 nama benda atau item yang ingin kita olah ya dalam list grocery ini. Misalnya, pertama apple, kedua orange, ketiga mango, dan kamu bisa lihat panjangnya itu 3 karena ada 3 elemen di list grocery. Misalnya dalam script kita menambahkan 2 blok comment, delete, dan add. Karena eksekusi program itu teratur dari atas ke bawah, maka kita lihat eksekusi program blok yang pertama ya, delete 2 of grocery. Artinya ketika Scratch mengeksekusi statement ini, dia akan mendelete elemen nomor 2 dari grocery. Kalian bisa lihat orange ini akan dihapus dari grocery. Ya. Lalu di statement berikutnya, add lemon to grocery. Add itu menambahkan item baru at the end of a list. Jadi di akhir list. Ketika kamu mendelete, maka posisi item yang dihapus itu ya akan ditulis di bagian ini ya. Nah, posisi nomor berapa dari list apa? Grocery ya. Nah, terus yang penting lagi adalah dalam Scratch itu elemen sesudah elemen yang dihapus itu akan naik secara otomatis. Jadi pertama kan ini delete 2 of grocery, artinya kita menghapus elemen kedua dari grocery. Orange dibuang ya. Orange dibuang, akibatnya mango akan naik ya ke posisi 2. Itu yang karakteristik list dalam Scratch. Tentu ini akan berbeda untuk bahasa pemrograman lain tergantung karakteristik bahasanya. Nanti kamu tinggal sesuaikan saja ketika melakukan modifikasi program dalam bahasa pemrograman tertentu ya. Jadi kalau dalam Scratch itu elemen di bawah dari sebuah elemen yang di delete itu akan otomatis naik ya. Jadi mango akan menggantikan posisi 2. Mango akan ada di posisi 2, lalu add lemon to grocery. Pada saat setelah delete 2 of grocery dieksekusi, hanya akan ada 2 elemen, apple dan mango. Tapi karena ada statement berikutnya, add lemon to grocery, maka lemon akan ada di akhir dari list, menjadi elemen terakhir, yaitu elemen ketiga. Sehingga setelah eksekusi 2 statement ini selesai, grocery akan berisi elemen-elemen seperti ini. Apple yang pertama, mango yang kedua karena naik setelah orange dihapus, dan lemon yang ketiga.
karena ada perintah add to grocery, menambahkan elemen di posisi terakhir dari list. Ya, jadi otomatis elemen yang baru ditambahkan itu selalu pasti ada di akhir list pada Scratch. Ya, itu add dan delete. Kemudian yang perlu diperhatikan lagi, kita delete itu menerima komen selain nama listnya, juga posisi dari elemen yang ingin di-delete. Ya. Nah, ini ini adalah menu drop down, sehingga kalau kamu klik nanti akan muncul pilihan seperti ini. Ada 3 pilihan. Yang pertama 1, ini artinya mendelete jika kamu ingin mendelete elemen pertama, last jika kamu ingin mendelete elemen terakhir, dan all jika ingin mendelete semua elemen dari sebuah list. Ya. Kalau kamu ingin mendelete elemen dengan indeks yang sudah diketahui, misalnya 2, maka tulis saja di dropdown ini 2. Ya. Itu yang penting dari perintah list, add, dan delete. Oke. Berikutnya ada insert dan replace. Ya. Misalnya kita punya sebuah list font. Ya. Dalam list font ini berisi 6 elemen. Ya. Ini elemen 1, 2-nya tidak terlihat, tapi kita bisa lihat misalnya di sini ada 6 data ya dalam font. Lalu misalnya kita ingin mengganti item atau elemen tertentu dari list font ya dengan nilai lain. Maka gunakan block command replace item posisi 3 karena 3 yang ingin kita ganti ya. With dengan nilai baru. Misalnya si Kim pindah atau nomor teleponnya berubah ya, tadinya 43333 sekarang menjadi 9876 ya belakangnya. Sehingga kamu tinggal ganti replace item nomor berapa of phone with apa. Ini string penggantinya ya. Itu replace. Jadi replace itu akan mengoverride. Mengoverride itu menimpa ya nilai lama dengan nilai baru. Nah, lalu misalnya kita ingin menambahkan sebuah data baru. Ya, misalnya kita baru saja mendapatkan phone number untuk Mark. Nah, karena phone number biasanya kita simpan secara terurut alfabetis, ya, kalian lihat di sini terurut alfabet ya. Nah, Mark itu kita tahu harus ada di posisi 4 setelah K, karena awalnya adalah M. Maka, kamu bisa menggunakan perintah insert. Ya, insert nama atau string yang ingin disisipkan, ini adalah string elemen yang akan disisipkan di posisi berapa. Misalnya add 4 of nama listnya apa? Phone. Ya. Insert itu menyisipkan. Ya, seperti menyisipkan data. Jadi di posisi 4 itu akan ada Mark. Yang sebelumnya Paul, Robert, dan Sam otomatis akan turun ke posisi di bawahnya. Paul yang tadinya 4 jadi 5, Robert yang tadinya 5 jadi 6, Sam yang tadinya 6 jadi 7. Ya. Dan kalau kalian perhatikan, length dari font sekarang sudah 7. Artinya ada 7 elemen dalam list font. Ya. Itu insert dan replace. Ya, yang perlu menjadi catatan itu ya, untuk insert maka existing elemennya akan otomatis turun 1 slot untuk penambahan 1 elemen. Oke. Ya. Berikutnya, bagaimana jika kita ingin mengakses elemen dari list? Kalian bisa mengakses masing-masing elemen dari list dengan menggunakan indeks elemen.
ya. Misalnya kita ingin mengakses semua elemen dalam sebuah list, ya. Misalnya kita ingin mengakses semua elemen di daylist. Maka pada saat awal kita akan mulai dari elemen pertama. Kita gunakan sebuah variabel pembantu, misalnya kita namakan pos. Pos ini adalah singkatan untuk position. Sehingga variabel pos pada saat awal kita inisialisasi dengan 1. Karena kita tahu ada 7 elemen di daylist, maka kita ulangi langkah ini sebanyak 7 kali. Lalu untuk masing-masing elemen di daylist kita ingin apakan? Misalnya kita hanya ingin say about that item, about that element. Jadi kamu hanya ingin mengatakan atau mengeluarkan elemen di daylist. Maka kamu gunakan blok say, lalu gunakan blok ini item at position of list daylist, ya. Ini item ini adalah blok yang digunakan untuk mengakses elemen pada posisi pos atau posisi yang didefinisikan di sini dari list apa. Ya. Lalu karena kita ingin mengakses setiap elemen, maka kita ubah nilai pos itu satu-satu. Sehingga kita gunakan blok change pos by 1. Artinya setelah pos bernilai 1, kita akan melihat pos 2. Lalu setelah 2, 3, 4, 5, 6, 7. Setelah pos bernilai 8, maka repeat ini akan keluar ya. Tidak akan diulangi lagi karena kita hanya melakukan repeat sebanyak 7 kali. Jadi pada saat awal, pos 1, dia akan say item 1 of daylist for 1 second, yaitu Sunday. Ya. Jadi dia akan say Sunday, lalu posnya berubah menjadi 2, lalu naik lagi ke repeat, ya karena ini baru 1 kali, say item at position 2, yaitu Monday, 1 detik, lalu change pos by 1, jadi posnya sekarang 3, say item 3 of daylist, Tuesday, dan seterusnya. Sampai posnya bernilai 7, say 7 itu Saturday dari daylist, lalu posnya berubah menjadi 8, repeatnya sudah 7 kali sehingga dia tidak diulang, maka dia keluar. Ya. Silakan dicoba ya menggunakan blok program ini. Di pause saja videonya. Nah, kalian lihat bahwa di sini ada nilai yang di hardcode ya, yaitu 7. Kalau kita mengubah jumlah elemen dari daylist, ya diubah-ubah gitu nilainya, maka kita perlu mengganti semua nilai literal number yang ada di program secara manual. Nah, kebiasaan itu adalah kebiasaan yang buruk, kurang baik. Jadi, kita harus sebaiknya mengganti semua literal value di program dengan sesuatu yang lebih general, ya, yaitu dengan menggunakan variabel length dari daylist, ya. Di dalam blok list itu akan ada blok length, silakan digunakan. Lalu kamu ganti nilai literal 7-nya dengan blok length tadi. Silakan dicoba, kita akan lanjutkan ke video berikutnya. Terima kasih.